oknum pada dinas pendidikan meminta uang mana kita penuh penyalahgunaan wewenang oleh oknum di dinas pendidikan Kota Bitung. Tanggapan Pak Kejari soal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jurnalis, baku dapat ulang dengan kita di channel jurnalis. Di video kali ini kita akan membahas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Baiklah, tak usah perlu berlama-lama, orang langsung pada inti dari video ini. Kejaksaan Negeri Kota Bitung kembali memeriksa belasan kepala sekolah SD dan SMP di Kota Bitung. Pemeriksaan itu terkait dengan penyalahgunaan anggaran dana BOS serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung. Sebelumnya, pada pekan lalu, pihak Kejari Bitung telah memanggil dan memeriksa sejumlah kepsek serta beberapa oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung dalam kasus tersebut. Teranyar dan lebih mengejutkan lagi, pihak Kejaksaan Bitung dituding oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung, Melinda Salindeho, telah disponsor oleh orang nomor 1 di Kota Bitung, sehingga menjadikan Melinda sebagai target operasi dan akan dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Menanggapi tudingan tersebut, Kejari Bitung Prengkison saat dikonfirmasi, sejumlah awak media membantah dan tidak membenarkan tudingan miring tersebut. Kejari mengatakan pihaknya dalam melaksanakan tugas tetap pada rel dan tetap patuh pada undang-undang, tidak pernah ada yang namanya kata Prengki target. Kejari juga mengatakan kasus tersebut bukan karena kasus korupsi dana BOS, melainkan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Menurut Kejari, dari hasil pemeriksaan oleh sejumlah kepala sekolah, pihaknya menemukan jika ada oknum pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung meminta sejumlah uang kepada para kepsek. Jika ditotal kata Prengki mencapai 300-an juta lebih uang yang diberikan kepada oknum pejabat itu. Prengki juga saat ditanya apakah sudah akan menetapkan tersangka dalam kasus ini, dia hanya menjawab, pada besok hari Rabu 24 Maret 2021 pihaknya akan melakukan rapat atau ekspos di antara tim penyidik Kejaksaan Negeri Bitung terkait penetapan tersangka terhadap oknum pejabat di Dinas Pendidikan tersebut. Tak hanya itu, saat ditanya seperti apa pihak kejaksaan menghadapi gugatan pra peradilan yang dilayangkan tim kuasa hukum AGT yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung pada beberapa waktu lalu, Prengki mengatakan sudah sangat siap untuk hadir dalam sidang pra peradilan yang akan digelar besok 24 Maret 2021. Pak, guru-guru katanya mengelak Pak bahwa mereka menggunakan dugaan menggunakan dana BOS ini. Kenapa bisa mereka mengelak? Malah hari ini mereka memberikan keterangan tambahan. Awalnya jumlah dari sekian banyak kepala sekolah itu 215 juta. Hari ini bertambah menjadi 300 juta sekian. Dari 215 juta. Modusnya bagaimana? Modusnya oknum pada Dinas Pendidikan meminta uang mana kita pedoi kepada kepala sekolah. Setelah kepala sekolah menyerahkan uang itu, mereka bingung ini uang ini bagaimana cara mengembalikan uang ini. Diarahkanlah oleh oknum yang ada di Dinas Pendidikan ngana pergi jo ke Alfi itu koperasi taruh ngana apa bos apa gitu, yang jelas seolah-olah kepala sekolah itu meminjam ke Alfi begitu. Jadi itu perbuatan yang benar atau tidak benar itu Pak? Karena dana BOS ini kan ditujukan untuk sekolah. Jadi gini, tidak semua dari dana BOS, ada dari dana pribadi yang diserahkan oleh kepala sekolah kepada mereka. Dan mereka yang sempat menggunakan dana BOS, kepala sekolah sudah mengembalikan, membayarnya, melunasinya menggunakan dana pribadi.
Sehingga dari dana BOS tidak ada masalah. Jadi yang kasus ini kita angkat bukan dana BOS-nya, tetapi yang kita angkat adalah penyalahgunaan wewenang oleh oknum di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Sudah tersangka Pak? Besok baru kita lakukan rapat atau ekspos di antara tim yang ada di tim penyidik di Kejaksaan Negeri Bitung. Besok. Kasus ini sudah sidik atau masih penyidik? Penyidikan sudah dilakukan sejak tanggal perindik tanggal 15 Maret. Beberapa waktu sudah penyidikan, cuma kita belum menetapkan tersangka. Untuk oknum dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, sejauh ini Kita sudah periksa dia kemarin ya. Kemarin sudah melakukan pemeriksaan dia sebagai saksi karena ini sudah penyidikan. Para kepala sekolah juga kita sudah periksa sebagai saksi. jumlah kepala sekolah 11 orang ya. Saat ini 11 orang, bisa saja bertambah ketika ada dari kepala-kepala sekolah yang kita sudah periksa sekian banyak, ada yang baru ingat, oh waktu itu saya diminta doi, jadi dia memberikan, kita akan membuat berita acara pemeriksaan. Pak, selain sek, ada dugaan nama lain di Dinas Pendidikan yang tersewa Siapa yang bilang sek? Saya tidak bilang sek. Mana lain? Saya bilang oknum di Dinas Pendidikan Kota Bitung. Ada potensi Pak untuk ada oknum lainnya selain yang bersangkutan? Sementara dulu. Pak, terkait dengan pernyataan oknum Sekretaris Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa dirinya merasa sudah menjadi target operasi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan kepada sejumlah awak media, beliau mengatakan untuk silakan saja ditangkap kalau memang sudah jadi TO. Bagaimana tanggapan Pak Kejari soal itu? Wartawan punya pertanyaan langsung. Jadi gini, kami dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah. Undang-undang memberikan kewenangan kepada kami untuk menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai dugaan korupsi. Siapapun itu, sekali lagi saya katakan, siapapun itu, kita akan tindaklanjuti. Ketika dilakukan full data berbagai penyelidikan, ditemui ada 2 alat bukti, kami naikkan ke penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, dilakukan lagi ekspos di antara penyidik, baru kita tentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkara ini. Jadi tidak ada target. Pak, terkait juga pernyataan dari oknum Dinas Pendidikan bahwa yang mana dalam kasusnya ini ada orang nomor 1 yang katanya sponsor ke kejaksaan sebagai dirinya untuk di TO. Mungkin tanggapan Kejari, ada indikasi bahwa dirinya sebagai ada sponsor dari orang nomor 1 Nomor 1 di mana? di Kota Bitung ke kejaksaan. Bagaimana tanggapan Bapak itu? Wow. Itu kita dapat laporan itu, temuan dari intelijen kita. Itu awalnya dari. Jadi tidak ada pesan sponsor. Kita tidak mau dijadikan alat untuk memuaskan kepentingan orang tertentu. Kami melaksanakan tugas di atas rel. Yang salah kita tidak lanjuti, yang tidak salah tidak cukup bukti kami hentikan tanpa syarat. Pak, terakhir Pak, persiapan sidang pra peradilan besok kejaksaan Pak. Kejaksaan siap-siap untuk hadir pada saat sidang besok. Artinya kejaksaan siap tempur. Pak, tadi mungkin ada informasi di Rutan Politika tentang kasus korupsi itu katanya beberapa hari tidak ada di pas tahanan alias dalam kasus tamu. Berapa informasi ke Pak? Saya belum tahu. Nanti saya akan lakukan cek. Kalau ada informasi seperti itu, yang jelas kita melakukan penahanan 20 hari. Sesuai dengan kewenangan kami melakukan penahanan 40 hari. Dan 40 hari itu belum selesai. Pak, balik lagi ke oknum Sekdinas. Dirinya merasa keberatan karena dalam pemeriksaan tidak ada pernyataan yang mengatakan dari pihak kejaksaan itu apakah saudara menerima uang dari Kepsek. Beliau hanya menyatakan bahwa kejaksaan hanya menyatakan tahu enggak
terkait dengan pelantikan pada tanggal 7 Januari itu. Pihak kejaksaan seakan-akan sudah menjadi TO tadi Pak. Jadi tidak ada pernyataan seperti itu Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Pertanyaan dari penyidik sudah holistik secara keseluruhan. Jadi ada teknik yang dilakukan, yang diterapkan oleh penyidik untuk memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu bisa menjawab apa yang menjadi dugaan kami. Pak, biasanya kalau sudah penyidikan itu biasanya sudah ada tersangka. Kenapa ini belum ada tersangka? Penyidikan itu yang kita keluarkan pertama kali penyidikan umum, penyidik umum. Artinya belum menetapkan tersangka. Setelah dilakukan penyidikan ini baru kita menetapkan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan para saksi dan didukung dengan alat. Tersangkanya, calon tersangkanya Inisialnya oknum di dinas pendidikan. Siap Pak. Siap. Thank you Pak. Tidak ada bicara. Pak, No comment. Pak terkait pernyataan lagi dari oknum Sekdinas Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak ketika ada pernyataan bahwa akan ada demo di Kejaksaan Negeri Bitung? Kami siap menerima siapapun yang mau demo. Yang penting demo dengan baik, aman, ramah, dan sopan. Thank you Pak. Terima kasih.